Mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Pak Yudis, sudah disampaikan Pak Bupri, yang mana dua orang ini adalah guru saya. Bupri itu guru saya di UGM, kemudian Pak Yudis itu adalah pimpinan saya di GWDIPA dulunya, kan tapi sekarang sudah tidak bersama lagi. Eh, ya saya mungkin sedikit untuk lebih detail di teknikalnya ya. Di teknikalnya mungkin ada beberapa slide yang berbahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi tahapan panas bumi itu dari A sampai Z itu seperti apa? Nanti biar adik-adik kalian-kalian guys tuh mengetahui ya bagaimana kita itu nantinya kalau kalian punya cita menjadi geologis, geosains dan lain-lainnya itu untuk geothermal itu seperti apa? Karena sebagaimana yang bilang Bu Priya dan Pak Yudis tadi sampaikan bahwa Indonesia itu cadangan panas bumi terbesar. Itu pun dari segi vulkaniknya. Belum lagi ada beberapa potensi yang dibilang Bu Pri tadi, bawah laut dan lain-lainnya itu juga punya potensi yang mungkin nanti akan menambah potensi Indonesia itu menjadi lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ini sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Bupri ya. Saya itu cuman mau membuat bangga kita ya sih sebenarnya. Kita sebagai anak bangsa, kalian-kalian guys, itu tuh adalah penerus masa depan lah, masa depan kita energi geothermal lah. Karena kita berbicara di sini energi geothermal, kita bisa lihat Indonesia itu ada cat-cat warna, ada bar cat warna merah dan warna hijau itu menunjukkan bahwa yang warna biru itu adalah yang sudah digunakan. Sedangkan yang warna hijau itu adalah yang belum digunakan. Nah, kita bisa lihat dari sebaran di dunia ini, cat yang hijau itu yang terbesar itu ada di Indonesia. Berarti artinya adalah Indonesia itu masih banyak menyimpan potensi energi geothermal. Apapun itu vulkanik atau apapun itu Pluton tadi kata Bupri atau apa bawah laut itu mungkin akan menjadi feature discover kita nantinya atau feature untuk eh, pencarian kita berikutnya di masa depan gitu. Nah, sekarang kita berbangga bahwa kita itu adalah nomor dua di dunia negara untuk menghasilkan energi panas bumi sebanyak 2,6 gigawatt atau 2.650 gigawatt. Ini belum masuk tadi proyek Lumut Balai yang baru COD di bulan lalu sekitar 55. Jadi kita sekarang sekitar 2.700 atau 2,7 gigawatt. Nah, mudah-mudahan beberapa proyek seperti proyeknya di Dieng atau di Patua itu akan menyusul untuk COD dan beberapa proyek lainnya itu bisa mencapai 3.000. Jadi kita sedikit lagi akan menyalip US ini. Karena barcat kita atau yang hijau-hijau ini lebih banyak dibandingin dengan negara-negara United States, Iceland, dan yang lainnya gitu. Jadi kita patut berbangga. Jadi mungkin menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia kita tuh juga ini salah satu hadiah mungkin ya. Hadiah dalam arti kata pemain semangat bagi kita guys untuk menjadi apa tanam diri kita bahwa kita itu masih punya future di masa depan. Ya, selagi kita masih didukung oleh kebijakan dan yang lainnya gitu. Nah, berbicara sedikit mengenai geothermal. Geothermal itu sebenarnya kalau adik-adik atau Bapak sekalian itu seperti analoginya adalah seperti merebus air ya. Merebus air, mungkin adik-adik sering mungkin yang minta tolong oleh pak ibunya atau papanya tolong rebus air untuk buat kopi atau teh gitu. Nah, sebenarnya analoginya itu adalah seperti itu. Jadi kita punya namanya itu panas sumber panas atau heat source itu kalau seandainya kalau di apa namanya di apa di panas bumi itu adalah magma yang tadi yang Bu Pri bilang ada apakah ada sumber magma di bawahnya atau dari Pluton sendiri itu berupa api di kompor. Nah, kemudian kita punya kettle tuh. Kettle itu adalah reservoirnya atau daerah penampungnya, penampung air. Penampung air itu adalah untuk wadah air itu ditampung, dipanaskan, kemudian dia tersimpan di dalam tersebut. Nah, kemudian kita di kettle itu kita ada tutupnya kan, tutupnya itu adalah sebagai lapisan peludung atau clay cap kalau kita sebutnya adalah cap rock itu supaya tidak adanya air itu menjadi lebih dingin, cepat lebih dingin karena apa? Karena terbuka dan terpapar dari luar. Kemudian kita di kettle itu ada bunyi corong, ada salah satu corong yang nanti kalau kita mendidih itu ada bunyi tit gitu. Nah, itu kita analogikan sebagai sumur ataupun sebagai manifestasi. Itu menandakan bahwa di bawah itu tuh ada ternyata tuh ada panas bumi loh ternyata di bawah itu karena apa sumbernya ada gitu ada suatu uap air yang keluar ya. Nah, itulah analogi kita yang sederhana ya, quote and quote itu sederhana untuk supaya adik-adik itu bisa memahami bahwa memang apa namanya panas bumi itu bekerja seperti apa dari mulai dari dalam bumi reservoirnya kemudian ditutup kemudian ada tanda-tandanya atau anomalinya di atas permukaan. Nah, sebenarnya ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa pertanyaan ya yang harus kita jawab sebagai nanti kalau seandainya adik-adik
menjadi geoscientist atau bergerak di bidang panas bumi atau memang menjadi pengen ahli panas bumi seperti Bu Pri dan Pak Yudis karirnya itu. Jadi kita bertanya bahwa itu seberapa besar kita punya resource-nya. Tadi kita bilang Bu Pri menyampaikan bahwa 40% cadangan dunia ada di kita, ada beberapa PLTP yang udah jadi seperti Salak, di Dieng dan lain-lainnya. Contoh di Dieng misalnya situ sekarang ada 110, sekarang 55, itu cadangannya tuh lebih besar lagi dibandingin 55, mungkin sekitar 400 mega gitu. Tapi harus dikembangkan dengan bertahap seperti itu. Nah, seberapa panas sumbernya? Tadi tergantung kata Bu Pri tadi ada beberapa teknologi yang bisa menjawab. Itu teknologi yang bisa mengembangkan teknologi tempat yang lebih dingin, kemudian pemanfaatan langsung seperti pemanasan rumah kaca atau pertanian dan lain-lainnya. Kemudian juga seberapa asam atau seberapa netral air ini, karena ini berhubungan dengan nantinya investasi yang akan kita keluarkan pada saat kita memproduksi lapangan panas bumi. Dan tadi Bu Pri sampaikan bahwa kita terus punya retakan-retakan. Retakan-retakan itu adalah yang menjadi jalur air tersebut yang dari bawah permukaan sampai ke atas permukaan tersebut. Jadi kita harus mencarinya itu. Jadi seberapa permeabelnya agar kita mendapatkan uap air tersebut bisa mengalir dari bawah ke atas melalui sumur yang sudah kita bor. Nah, ini beberapa analogi tadi Bu Pris sudah sampaikan juga beberapa analogi yang kita sampaikan bahwa ada beberapa fase-fase atau daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi. Nah, ini sebagai kunci apa namanya istilahnya kunci dari seorang geoscientist atau seorang atau tim resource di dunia panas bumi bahwa ini kita nyebut nama konseptual model. Kita membuat satu konseptual model di mana sih daerah yang pertama akan kita bor, di mana sih daerah itu tuh daerah pinggirnya seperti apa, kemudian di daerah sumber panasnya itu di mana gitu. Jadi ini merupakan pegangan kita tim resource itu untuk melakukan pemboran. Itu akan menjawab beberapa pertanyaan seperti di mana sih sumber panasnya, di mana sih permeability-nya, apakah ini dia netral atau dia asam atau asid. Nah, kemudian apa sih batuan di bawahnya, kemudian recharge seperti apa, apakah nanti sumurnya akan mengalir sendiri. Nah, itu akan menjawab itu menjadi suatu gambaran atau suatu gambar yang akan menjadi pegangan atau panutan bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kanan ini. Nah, kemudian dari sini bagaimana sih cara mendapatkan gambar ini? Mendapatkan gambar ini itu adalah dengan cara melakukan survei beberapa survei, bisa jalan-jalan. Ada beberapa tim namanya geologis, geofisik, kemudian geokemis itu tuh biasanya berjalan-jalan di daerah panas bumi, mengambil sampel-sampel batuan, sampel-sampel air-air yang ada di mana investasi seperti mata air panas, seperti Fumarol. Kalau adik-adik pernah ke Dieng itu ada kawah Sikidang atau kawah Sileri tersebut. Nah, contoh-contohnya itu. Nah, kemudian ada pemandian kayak seperti di Cisolok tuh ada mata air panas yang keluar. Nah, itu tuh adalah harta berharga ya istilahnya. Sebelum kita melakukan pembuaran itu harta yang sangat berharga yang bisa kita ambil untuk mendefinisikan bagaimana sih keadaan kita di bawah permukaan tersebut. Nah, di Marsumi sendiri tuh ada beberapa tipe. Tipenya itu tuh ada yang satu fase atau dia pure air, ya kan? Pure air seperti contohnya eh, daerah-daerah yang di Indonesia itu banyak, contohnya itu di Gunung Salak, kemudian di Ulu Bulu dan lain-lainnya. Kemudian ada dua fase. Dua fase itu dia ada airnya, kemudian ada di reservoir itu ada uapnya juga seperti di Bang Windu. Kemudian ada single fase atau steam dominated. Kita dianugerahi satu lapangan steam dominated itu yaitu di Darajat. Di Darajat tersebut ada beberapa lapangan itu yang hanya empat kalau tidak salah. Mungkin ada Bu Prim atau Pak Yudi sudah ada penambahan. Mungkin ya saya tahu itu saya ada Kamojang sama Derajat ada dua itu lapangan yang single fase atau steam dominated yang ada di Indonesia dan di dunia ya. Dari empat itu ada di Indonesia dua, kemudian di Italia satu, kemudian di US satu. Kemudian tadi ada juga ke spesial kondisi yang tadi Bu Pri bilang bahwa ada yang ngebor sampai ke dasar mantel kerak apa namanya kerak oceanic crust. Nah itu disebut superkritikal. Nah itu tuh ada beberapa case-case sistem panas bumi. Tadi Bu Pri bilang Pluton juga ada sistem panas bumi yang tidak berkaitan dengan vulkanik. Ya kan ada berkaitan dengan salinity brand dan lain-lainnya. Nah inilah beberapa klasifikasi panas bumi. Rata-rata di Indonesia itu tuh adanya adalah two phase atau water dominated dan dua dari empat lapangan single phase itu tuh ada di Indonesia itu Kamojang dan juga Darajat di situ. Nah, bagaimana sih tahap kita untuk mengembangkan suatu lapangan tersebut? Pertama, kita menemukan discover. Discover itu dalam kata kita exploration.
eksplorasi ini dari data. Jadi kita punya suatu daerah tuh buta, tidak ada sama sekali sumur, tidak sama sekali data. Kita lah yang getting data supaya data-data tadi saya sampaikan bahwa geologis, geofisik, dan geokemis itu melakukan perjalanan, ngeliling-ngelilingin lokasi tersebut, masuk ke hutan, ngambil sampel batuan, ya kan, kemudian ngambil sampel air, sampai dia membentuk tadi gambar tadi yang disebut konseptual model, kemudian kita lakukan drilling atau pengeboran eksplorasi. Dari sana kita dapat data yang dari sumur, kemudian kita ke fase development. Development ini artinya adalah dari data eksplorasi tersebut kita layak nggak kita akan mengembangkan lapangan tersebut, atau memang dari segi eksplorasinya lapangan ini tidak ada sama sekali resource-nya atau kecil gitu loh. Nanti kita bandingkan dari segi investasi dan juga dari segi resource-nya seperti apa, yang mana lebih besar, apakah resource-nya besar atau worth it atau memang menguntungkan untuk dikembangkan atau tidak. Kemudian dari sana setelah kita development baru kita produce. Produksi dalam arti kata ada beberapa contoh lapangan itu ada kayak Salak, Darajat, Dieng. Nah, itu udah dalam fase produksi. Sudah ada PLTP-nya, sudah ada apa namanya? Steam field operation-nya dan lain-lainnya gitu. Nanti akan kita lihat contoh gambarnya di slide berikutnya. Nah, kemudian kita coba ke fase eksplorasi. Nah, sebenarnya eksplorasi tersebut itu adalah ada beberapa kunci parameter yang harus kita jawab, harus kita checklist. Pertama itu well targeting. Ini dan kita sih sebagai resource team itu bagaimana sih kita mengebor sumur tersebut, targetnya apa gitu. Adakah tidak permeability-nya, adakah tidak apa namanya temperaturnya, apakah di itu daerah itu asam atau tidak. Kemudian explosion drilling program. Nah, kita harus buat nih sumur ini tuh adalah sumur-sumur seperti apa? Apakah sumur langsung dalam sampai 3.000? Apakah dia hanya sampai 1.500? Nah, itu tergantung dari strategi dari tim atau dan juga ditambah dengan strategi dari finansial. Finansial yang kita dapatkan atau keuangan yang kita punya di suatu perusahaan. Kemudian drilling kontraknya. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena drilling ini adalah istilahnya kayak mesin untuk membuktikan dari gambar tersebut, kita pakai nih tools untuk kita buktikan dari gambar tersebut benar nggak targeting kita. Nah, ini kenapa penting, kenapa? Karena ini ya pada saat eksplorasi ini yang memakan budget yang sangat banyak. Kenapa? Karena satu sumur tadi mungkin tadi kata Pak Yudis 90 miliar, Pak Yudis ya, 90 miliar 90 miliar rupiah. Itu bisa kalau seandainya bisa di apa namanya dikurangkan dengan efisien, dengan teknologi yang bagus, bisa dikurangkan. Jadi kita mempertaruhkan uang selama 90 miliar untuk mengebor satu sumur. Oleh karena itu kita dari segi targeting dan dari kontrak juga kita harus apa namanya pandai dan juga harus lebih teliti dan juga harus lebih tepat lah istilahnya untuk memilih. Kemudian kita juga harus memilih beberapa peralatan yang harus kita beli seperti casing tadi Bu Ipri bilang untuk selubung. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana sih drilling itu dilakukan. Nanti saya akan memutarkan apa namanya animasinya. Kemudian kita juga harus pilih set construction. Karena apa? Karena sebagian besar di Indonesia ini itu adalah di daerah-daerah yang berdekatan dengan gunung api atau gunung sudah dorman. Kemudian topografinya itu sangat steep. Kemudian kita harus membuat beberapa tapak-tapak pemboran untuk melakukan pemboran. Jadi kita harus menempatkan akses atau base camp untuk para pekerja. Kemudian kita untuk menaruh well pad seperti apa, di mana kita untuk lokasi untuk menaruh barang-barang kita seperti casing dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah land permitting. Nah, ini juga beberapa kasus atau case yang ada di Indonesia itu beberapa daerah potensi panas bumi kita itu berada di dalam taman nasional. Ya, sayang sekali. Contohnya dulu di tempat saya bekerja itu di Supreme Energi itu 3/4 dari daerah kita itu berada di Taman Nasional Gunung Kerinci. Nah, ini juga apa namanya keterkaitan antar lembaga baik itu pemilik usaha, pemegang usaha atau registrator atau legislatif dan juga kementerian tersebut harus bekerja sama bersinergi lah untuk bagaimana panas bumi ini kan sekarang green energi ya, tanpa waste, tanpa limbah dan juga apa tidak merusak gitu. Kita bisa bandingkan berapa sih lahan yang kita buka untuk misalnya kayak energi baru terbarukan lainnya, misalnya kayak solar PV gitu. Solar PV itu butuh lahan berapa besar sih? Besar sekali dibandingkan well pad kita yang hanya mungkin sekitar 4 hektar atau sekitar 2 hektar kalau seandainya ada 2 sumur gitu. Jadi kita bisa membandingkan permitting seperti apa. Kemudian manpower, kita butuh orang-orang dan kita juga membuka lapangan kerja bagi orang-orang atau apa teknikal-teknikal kita yang ada di sana, baik itu dari safety, drilling, engineer dan lain-lainnya gitu. Kemudian ada well testing programnya, kemudian ada uh, konsep modelnya harus kita proof dari segi eksplorasi ini. Nah, ini contohnya exploration itu pertama kali itu kita membuat
konseptual model itu ada beberapa yang harus kita jawab itu temperatur, permeability, resource, sama development. Nah, itu akan dijawab oleh geologis, geologis atau geofisis atau geokemis yang ada di satu perusahaan dengan beberapa metode seperti kalau seandainya temperatur, kita bisa lihat dari mata air panas, kita ambil sampel, kita analisa di lab berapa sih temperaturnya dari unsur-unsur kimianya. Kemudian permeability, kita sebagai geologis kita mapping tuh, kita ngukur sesar atau apa. Mungkin teman-teman juga ada yang ikut lomba di tingkat SMA ya, mungkin ada ikut lomba geoscience atau apa gitu, mungkin tahu apa nama struktur atau fault atau struktur dengan pernah dengan struktur semangko atau struktur sesar yang tadi disebutkan gempa berkaitan dengan tektonik sesar tersebut. Nah, itu di beberapa permukaan bumi itu bisa kelihatan bahwa ada pergeseran batuan. Nah, itu menjadikan tanda-tanda di sini ada struktur. Kemudian resource test kita itu juga ada beberapa toolsnya seperti MT, seperti struktur yang ada tadi, fumarole, penyebaran manifestasi atau penyebaran anomali seperti di sini ada materi panas, di sini ada fumarole, di sini ada apa namanya materi panas lagi. Jadi daerah mana yang menjadi resource boundary kita. Kemudian dari sana kita generate development strategi itu seperti apa setelah kita lakukan exploration di situ. Apakah dari seginya, apakah masuk Taman Nasional, ataukah steep topografi, ataukah dia vulkanisme yang sangat tinggi atau aktif, masih aktif tipe A. Jadi mungkin aja kita nanti dapat reservoir yang asid itu seperti apa. Nah, itu harus dijawab dengan beberapa tools tadi. Tools ini merupakan tools yang digunakan yang untuk meminimal risk yang ada kita yang kita buat pada saat kita melakukan targeting nantinya. Nah, contohnya ini dari GeoGeocal kita punya foto udara contohnya. Kita punya foto udara yang mengindikasikan ada deretan gunung api. Kita bisa lihat gunung api yang mana yang lebih muda, yang mana lebih tua. Itu dari kerucutnya dan juga dari ronanya. Kalau seandainya dia masih halus gitu, mungkin aja sudah halus mungkin dan apa tidak banyak vegetasi. Nah, itu mungkin dia masih muda. Karena apa? Panas. Karena vegetasi di sana hilang, tidak tumbuh. Karena apa? Karena dia masih panas di puncaknya. Kemudian ada yang bentuk kawah atau krater dan beberapa. Kemudian kita jalan-jalan ke sungai atau apa itu melihat teman-teman kalau di bawah itu adanya batuan yang bergeser atau gas-gas di batuan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu aktivitas kita untuk mengukur permeability ya. Ini dari sini saya saran apa struktur berarah mana sih yang nanti kita akan olah untuk mengenerate struktur secara general seperti itu. Nah, kemudian juga dari segi geokimianya, nah teman-teman mungkin pernah ya datang ke mata air panas atau apa namanya pemandian air panas kayak di Sisolok, di Lembang atau di mana. Nah, itu contoh-contoh salah satu adanya anomali lah, tanda-tanda dari panas bumi itu tuh ada di bawah permukaan kita gitu melalui struktur tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya? Ini bukan berbahaya karena apa? Karena ini sebenarnya secara natural gitu. Secara natural aja tidak ada pemboran di situ. Contoh di Lembang gitu, tidak ada pemboran tapi ada mata air panas gitu. Itu kan berarti kan secara natural tuh alam itu tuh memberikan tanda baik kepada kita bahwa memang di bawahnya itu ada resource sebenarnya. Nah, oleh karena itu adik-adik sama teman-teman sekalian tuh stigmanya itu harus diubah sedikit atau di positif tinggi sedikit bahwa memang kayak materi panas atau pemarah tersebut ya itu tanda dari alam karena dari dulunya sebelum ada satu perusahaan masuk itu sudah terjadi terbentuk secara alami. Makanya itu terbentuk pada saat ribuan atau jutaan tahun lalu yang kata Bu Pri secara waktu geologi tadi sampaikan. Nah, ini data-data ini yang kita ambil ini sangat berharga bagi geoscience di sini. Itu ada tanda mata air dan lain-lainnya itu sangat berharga. Nah, kemudian kita coba olah datanya, dari air tersebut kita olah datanya, apakah ini berapa temperaturnya, apakah ini dia air permukaan atau air magmatik yang berhubungan dengan vulkanisme dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari data geofisikanya, kita menggunakan beberapa metode seperti MT atau TDM. Kita bisa melihat sampai kedalaman 4 kilometer itu mana sih yang merupakan daerah-daerah yang merupakan clay cap, yang berwarna biru, kemudian yang berwarna merah itu merupakan daerah-daerah panas. Seperti kita lihat bahwa contohnya derajat itu tuh dia mempunyai clay cap yang sangat bagus dan di bawahnya itu tertutup rapi dan bagus banget. Jadi sehingga yang merah tersebut bisa menyimpan panas atau uap air panas tersebut sehingga tidak bocor atau tidak adanya air yang masuk ke bawah reservoir sehingga meninggal reservoir tersebut. Nah, dari sana kita bentuklah satu nama konseptual model. Biasanya di satu perusahaan tersebut geologis atau tim research itu membentuk satu atau lebih dari satu konseptual model. Karena apa? Karena ini akan kita buktiin kalau seandainya sumber pertama kita gagal, kita masih punya alternatif lainnya, konseptual model lainnya seperti itu. Jadi oleh karena itu
biasanya rule of thumb-nya itu di kalau yang pengalaman saya itu saya akan membuat apa namanya tiga minimal satu model untuk mengantisipasi kalau seandainya data saya yang sumber pertama saya gagal, saya harus kemana? Apakah model saya yang kedua yang benar atau nanti setelah baru lagi model saya kedua benar atau salah, ada masih ada model ketiga gitu. Jadi beberapa data-data tersebut harus diiterasi, harus bersama-sama untuk membuat satu model yang kira-kira alternatif satunya seperti apa, duanya seperti apa, tiga seperti apa. Nah, kemudian kita contoh ke drilling. Kita masuk ke drilling nih, eksplorasi drilling. Nah, teman-teman ini drilling ini itu satu kegiatan yang untuk membuktikan bahwa dari data permukaan yang kita ambil tadi, dari data batuan, data manifestasi panas bumi atau air dan lain-lainnya, kita coba untuk melakukan drilling itu drilling dengan cara melakukan pemboran dari mulai permukaan sampai mungkin kedalaman tertentu, tergantung jenis drillingnya, apakah dia sampai dalam atau standar hole atau big hole atau apa slim hole. Nah, ini pun pada saat itu tujuannya adalah untuk testing konsep model kita, confirmation of resource extent. Apakah di situ tuh ada resource-nya, ada data-data yang kita kumpulkan. Kemudian kita juga identify resource risk-nya di situ. Kalau seandainya ada data sumurnya bagus, apakah dia itu asam, apakah banyak kandungan gasnya atau seperti apa. Nah, itu akan terjawab ketika kita sudah memiliki sumur. Nah, kemudian ada beberapa apa namanya data yang akan kita ambil pada saat sumur-sumur tersebut dibor, itu ada batuan, itu biasanya per 3 meter tuh kita ambil, kita lihat tuh secara dari bawah sampai ke atas, dari 0 sampai dengan 3 kilo ke bawah itu tuh batuan seperti apa penyusunnya, sehingga kita bisa membuat suatu model geologi atau memperbaharui konsep model kita yang tadi kita buat di awal atau di atas tadi. Nah, ini contoh pemboran misalnya gitu. Kita punya pemboran pertama itu kita sebut kita konduktor casing. Nah, ini konduktor casing itu dalamnya biasanya bervariasi 60 50 sampai dengan 70 meter. Kita bisa lihat kita ngebor 50 sampai 70 meter dengan besar itu di semen, itu full casing, tidak ada terbuka sehingga tidak menjadi jalan masuk ke air tanah. Biasanya lapisan air tanah dangkal itu bisa di 30 meter atau 40 meter tidak bisa sehingga tidak bisa masuk ke lapisan air tanah. Kemudian kita ngebor lagi yang namanya 26 inci. Itu dia sampai dengan kedalaman 500 meter. Nah, 500 meter itu kemudian kita masukkan selubung, kemudian yang warna biru itu adalah semen. Jadi kita punya dua pengaman nih, selubung kita tertutup, kemudian kita ada semen. Jadi istilahnya tuh semen itu adalah barrier kita antara formasi atau batuan dengan casing, sehingga kita udah punya dua barrier, casing dan juga semen yang apa casing yang tertutup dan juga semen. Kemudian kita lebih dalam lagi ngebornya, kita ngebor di daerah apa namanya reservoirnya, dan kita memasang namanya BOP yang di atas itu ada alat warna warna merah, warna putih-putih biru tersebut itu namanya BOP. BOP itu apa gunanya? Itu tuh gunanya adalah untuk melindungi agar kalau seandainya terjadi apa namanya air tersebut keluar itu tuh dia tidak akan menyebar keluar. Kenapa? Karena kita udah punya yang namanya kayak keran. Keran itu yang keran yang otomatis ketika keran yang tertutup otomatis ketika adanya pressure dia langsung kekunci BOP. Nah, kemudian kita juga masang casing. Casingnya lebih kecil dan juga ada semen itu diantaranya. Jadi sampai kedalaman 1.500 itu tuh kita sudah double protection atau malah 4 malahan dari 26 itu tuh ada semen, kemudian ada casing terhubung, kemudian ada lagi yang 17 setengah ada semen, ada casing lagi. Jadi sehingga apa namanya tidak stigma geotermal itu mencemari lingkungan itu tuh tidak tidak benar. Karena apa? Karena kita tadi ada selubung casingnya, ada semennya, ada casing lagi, ada semen lagi, sehingga itu apa namanya bisa kita jawab lah dengan teknologi apa praktis kita di drilling tersebut bahwa memang tidak bisa terjadi pencemaran lingkungan atau ke air tanah atau ke air-air sekitarnya. Nah, kemudian setelah setelah kita pasang itu, kita baru masuk namanya reservoir section di sini. Nah, kita coba untuk ngedil lebih lagi, kita ngebor untuk mendapatkan permeability kita yang kita tadi sudah kita pelajari atau sudah kita delineasi dari data permukaan sehingga kita mempunyai permeability sehingga kita bisa mendapatkan uap panas atau air panas yang bisa ngalir dari bawah permukaan atau dari fracture-nya ke atas permukaan melalui sumur tersebut. Nah, ini sumur kedalamannya bervariasi ya, bisa jadi sampai 3.000 meter. Yang pernah saya bor di Dieng itu sampai 3.100 kalau tidak salah. Itu tuh sampai 3.100 atau 3.095. Nah, itu tuh
sampai dengan si itu atau seandainya sudah mendapatkan permeability tersebut tergantung kalau seandainya sumurnya bagus ya tergantung ke direksinya lagi Pak ini sumur sudah bagus apa kita lanjutin sampai dalam biasanya sebagai seorang geologis saya saya itu semakin lama semakin bagus karena apa semakin banyak data yang saya dapatkan seperti itu sehingga model yang saya buat itu jadi lebih bagus dan lebih banyak nah inilah contoh drilling apa namanya drilling operation ya drilling itu dari mulai atas sampai bawah tersebut jadi sehingga kita itu bisa adik-adik lihat itu bahwa memang secara cara cara operation itu aman secara teknologi itu juga kita nanti produksinya bukan di kedalaman 500 atau 1000 atau 40 meter gitu kita produksinya kedalaman 1 kilo atau 1,5 kilo di bawah permukaan sehingga yang kita ambil itu benar-benar memang air fluida panas bumi yang bukan air permukaan seperti itu. Nah, ini contoh beberapa lapangan. Ini yang windu ya. Kalau di sama windu ada beberapa lapangan ini sangat indah ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa antara geotermal dan juga hijau itu tuh berdampingan gitu. Di samping geotermal itu ada kebun teh. Di samping geotermal itu ada peternakan sapi gitu. Jadi kita bisa hidup berdampingan gitu loh, berdampingan. Kalau seandainya tadi ada bilang bahwa adanya gas beracun atau emisi gitu. Kenapa bisa adanya kebun teh di samping power plant tersebut atau malah gunung-gunung atau hutan di gunung itu masih hijau gitu? Itu tandanya apa? Bahwa tandanya ada tidak ada emisi sama sekali atau less emisi sama sekali sehingga kita bisa berdamping antara pertanian dan juga geothermal gitu. Selain itu juga beberapa tadi yang disampaikan Pupi bahwa bisa saja akhir dari geothermal tersebut bisa nanti digunakan untuk pengeringan juga bisa juga untuk pengolahan apa namanya rumah kaca atau greenhouse untuk plantation dan lain-lainnya. Nah ini contoh beberapa uh, apa namanya aksesoris ya aksesoris atau segmen-segmen di lapangan pekerjaan ada turbin, ada cooling tower, ada control room, ada pipeline, kemudian ada separator dan ada GRS di sini. Nah inilah satu hall lapangan panas bumi satu yang apa yang bekerja atau beroperation ini kebetulan daerahnya Bayang Windu ya kalau tidak salah. Nah, ini tadi bisa menjawab pertanyaan beberapa tadi yang saya lihat tadi bahwa geotermal itu tidak meninggalkan sampah sebenarnya. Karena apa? Karena adik-adik bisa lihat tuh dari sumur yang kita yang kita bor di bawah permukaan dari kedalaman 3000 tersebut kita sampai ke atas, kemudian kita alirkan ke pipa, kemudian kita pisahkan di separator atau satu station tersebut, yang mana nanti yang warna biru itu tuh adalah steam, yang warna biru itu ada steam, sedangkan warna putih itu adalah brine. Jadi steam itu tuh full cycle untuk close sampai dengan dia ke power plant ya power plant sehingga dia menggerakkan turbin. Sedangkan brand yang dipisahkan di separator ini di sini dia kita injeksi lagi ke sumur ke bawah ini dan kedalaman yang sama 3000 sampai 2000. Jadi eh, tidak sama sekali tidak meningkatkan limbah dan sisa-sisa air dari geotermal atau pembangkitan itu kita tidak buang ke permukaan. Nah, itulah kenapa namanya geotermal itu ada energi berkelanjut karena apa? Karena injection well itu brand tersebut kita harapkan kita injek lagi, dia terpanaskan lagi, kemudian dia akan kembali lagi kita produksi di sumber produksi. Jadi makanya renewable energy itu di geothermal itu sangat sangat nyata gitu. Karena apa? Waste kita injekkan lagi, kita harap itu akan mendapatkan support panas lagi, kemudian kita ambil lagi. Jadi cyclingnya tuh kelihatan seperti itu. Nah, ini beberapa teknologi yang mungkin ada di Indonesia ya sekarang itu mungkin ada namanya konvensional turbin, separator, kemudian ada yang kedua ada binary. Jadi ini adalah beberapa teknologi yang saya sampaikan bahwa eh, di Indonesia itu tuh teknologi sangat penting sekarang. Jadi mungkin adik-adik selain menjadi ahli geosains mungkin ada menjadi yang ahli mesin nantinya ya, punya cita-cita jadi teknik mesin atau apa. Coba berpikir apakah bisa nggak kita buat beberapa teknologi lagi untuk buat biar bisa geothermal kita yang temperaturnya hanya 150 atau 120 itu tuh bisa kita kembangkan dengan teknologi-teknologi yang ada gitu sehingga kita tidak membuang sama sekali lapangan-lapangan geothermal kita yang memiliki temperatur atau entalpi yang lebih rendah dibandingkan yang sekarang yang telah kita apa kembangkan secara konvensional. Mungkin itu saja Mbak Mbak yang bisa saya sampaikan dan sharing untuk teman-teman sekalian. Mungkin saya bisa kembalikan ke eh, moderator Mbak Esther. Baik, terima kasih Pak Alfi atas penjelasan tentang eksplorasi geotermal. Saya akan membacakan rangkuman dari materi ini, yaitu
Energi geotermal berasal dari panas dalam bumi yang dimanfaatkan untuk pemanasan industri dan pembangkitan listrik. Sistem geotermal bergantung pada suhu, tekanan, permeabilitas, serta jenis fluida di bawah tanah. Sebelum dimanfaatkan, dilakukan eksplorasi berupa penentuan lokasi pengeboran, perizinan, uji sumur, dan analisis reservoir untuk mengetahui ukuran, suhu, karakteristik fluida, serta kondisi batuan. Setelah itu masuk ke eksploitasi, yaitu pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik panas bumi. Keseluruhan proyek berjalan melalui tiga tahap utama, yaitu penemuan, pengembangan, dan produksi yang memastikan permanfaatan berkelanjutan. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab dimulai dari sekarang. Baik,